Bukan hanya kita tahu saja, tetapi kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Oke, tadi Miss Lydia sudah bilang bahwa kita berdoanya kepada Tuhan. Jadi sikapnya bagaimana? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama kembali dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, dan biarlah pujian kami menyenangkan akan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan setiap kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi ajar kami juga Tuhan, untuk kami juga dapat taat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu di dalam penyampaian akan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memperlengkapi akan diri hamba di dalam segala kekurangan yang ada pada diri hamba. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sebelumnya Miss Lisra mau memberikan sebuah film dulu lah, ya video singkat sebelum Miss memberikan penjelasan tentang firman Tuhan. Hati senang, ya. Hati senang, ye. Hati senang. Wah, gambarnya sudah selesai. Tinggal ditambahin warna lagi. Ada warna apa ya? Biru kayaknya cocok deh. Ana. Mama. Kenapa, Ma? Ana, Mama dari tadi panggil-panggil. Sedang apa? Maaf, Ma. Dari tadi Ana sedang menggambar dan mewarnai. Mewarnai? Iya. Tapi, no. Lihat sekitarmu, Ana. Berantakan sekali. Coba ini kertas. Sobekan kertas di mana-mana. Pensil warna berantakan di sana sini. Cat warna di mana-mana. Aduh, no. Ya, soalnya dari tadi Ana terlalu konsentrasi. Juga banyak yang salah. Makanya Ana robek lalu buang. Kan nanti bisa diberesin sama Mbak. Tapi tidak boleh begitu, Ana. Kenapa memangnya? Kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Tanggung jawab gimana? Ya, waktu kamu merobek kertas-kertas, kamu kumpulin di satu tempat atau langsung dibuang tempat sampah. Jadi tidak berantakan seperti ini. Iya. Mah, lihat deh apa? Gambar Ana. Bagus kan? Coba Mama lihat. Iya, bagus Ana. Kamu hebat ya. Oh, jelas. Ada bakat. Padahal Papa dan Mama tidak pintar melukis. Siapa dulu? Ana gitu loh. Nah, tapi kamu tidak boleh sombong. Kamu harus ingat, bakatmu itu dari Tuhan. Dan satu lagi, kamu bisa menghasilkan gambar yang bagus begini, itu karena kamu dibantu oleh alat-alat
menggambar ini. Seperti ada pensil. Ayo, ada apa lagi? Cat. Iya, ada cat warna. Nih, waktu Ada kamu lukis ini kertas. gimana? Kertas. Iya, kertas menggambar. Coba kalau tidak ada benda-benda ini. Tidak ada pensil, tidak ada cat warna, tidak ada kertas. Apakah kamu bisa menghasilkan gambar yang bagus? Benar juga. Kalau nggak ada barang-barang itu, Ana tidak bisa menggambar. Iya, tapi di Alkitab kita bisa dikasih tahu ada yang bisa membuat segala sesuatu tanpa memerlukan benda-benda atau barang-barang lain untuk mencipta. Hah? Siapa, Mah? Nah, Alkitab bilang dia adalah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Ana mau dengar ceritanya? Mau. Ya, coba ya di Alkitab ini nih, di Kejadian 1 ayat 1. Di situ dikatakan, dulu bumi ini, alam semesta ini tidak berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan melihat semua masih kacau, masih gelap, belum berbentuk. Nah, Tuhan mau membuat semuanya menjadi bagus. Bagaimana caranya? Bagaimana, Mah? Nah, caranya adalah Tuhan hanya berkata saja. Berkata. Iya, pada hari pertama Tuhan berkata, jadilah terang. Nah, terang langsung jadi. Langsung jadi. Iya, karena Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia Wah. berkuasa menciptakan, sekali berkata terang, terang lalu jadi. Tuhan melihat itu semua baik. Lalu Tuhan mencipta lagi. Hari kedua, Tuhan berkata, jadilah cakrawala. Nah, kalau kita lihat di atas tuh, di luar, di langit, itu namanya cakrawala. Cakrawala itu langit. Iya, seperti yang di atas itu loh. Kalau kita keluar lihat di atas, ada matahari, ada awan, terus ada yang membentang biru, itu namanya langit. Nah, kita lanjutin. Hari ketiga, Tuhan melihat bumi masih ada air, tidak ada batasnya. Lalu Tuhan membuat batas antara air yang satu dengan yang lain. Itu Tuhan mulai mencipta, jadilah daratan. Nah, lalu terpisahlah air yang namanya laut dan daratan. Lalu selain itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di daratan itu kelihatan ada hijau-hijau. Cantik kan kalau kita lihat di luar? Tuh, Cantik. rumput di halaman mama itu warna hijau. Nah, itu hari ketiga. Lalu Tuhan melihat semua baik. Tuhan mencipta lagi hari keempat. Tuhan mencipta, jadilah benda-benda penerang di langit. Nah, siang hari, matahari. Kalau malam hari, Ada bintang. iya, apalagi? Bulan. Iya, betul. Apalagi? Tahu. Sebenarnya masih banyak benda-benda di langit yang tidak bisa kita lihat karena letaknya tinggi sekali dan jauh sekali. Tetapi itu diciptakan oleh Tuhan hanya dengan bagaimana anak? Kata. Iya, berkata-kata saja. Nah, kita lanjut ya. Hari kelima, Allah menciptakan hewan yang hidup di air seperti ikan-ikan. Setelah itu, Allah menciptakan burung yang bisa terbang di langit. Nah, semua itu Allah jadikan hanya dengan berkata-kata.
Ayo Ana, kamu masih ingat gak urutan penciptaan tadi? Oh, pasti Ana ingat. Coba kamu ulang. Apa ya? Ayo. Tadi yang pertama itu terang. Ya, betul. Lalu yang kedua Ayo apa? langit, cakrawala. Betul. Yang ketiga daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. 100. Yang keempat matahari, bulan, dan bintang. Betul. Lalu yang kelima ada ikan dan burung. Betul. Nah, sekarang hari ke-6. Hari ke-6 adalah Tuhan berkata, jadilah kucing. Lalu kucing jadi. Jadilah anjing. Anjing. Ya, Ana suka anjing. iya. Lalu jadilah kelinci. Kelinci juga. Lucu loh, Ma. Iya, kalau kita lihat di kebun-kebun binatang, kita bisa lihat semua binatang darat. Nah, lalu Tuhan mencipta manusia. Nah, ini yang agak berbeda. Manusia Beda gimana? Tuhan cipta, Tuhan ambil debu tanah lalu membentuknya dan memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Nah, coba Lana, bagus nggak ciptaan Tuhan sekarang? Bagus, Ma. Iya, dulu tidak berbentuk, jelek, kosong. Sekarang semua indah. Itu menunjukkan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang bijaksana, dan Tuhan yang berkreasi. Nah, bagaimana kita melihat semuanya ini? Kita harus memuji Tuhan. Jadi anak, kamu harus memuji Tuhan. Iya, Ana akan memuji Tuhan. Tapi bukan hanya di mulut saja kita memuji Tuhan. Perbuatan kita pun harus memuji Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Nah, Mama ajak kita melihat di Alkitab lagi. Kalau bisa dihafal ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Bunyinya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana cara perbuatan kita menyenangkan Tuhan? Coba lihat sekitarmu, Ana. Nih, lihat nih, kertas-kertas yang berantakan begini, kamu rapikan. Tuh, mainan-mainanmu tuh masih bertebaran di mana-mana. Kamu rapikan. Waktu kamu merapikan semuanya, itu kamu sudah menyenangkan Tuhan. Nah, waktu kamu makan, jangan main-main, jangan dibuang-buang. Iya. Waktu kamu makan, dihabiskan, kamu juga sudah menyenangkan Tuhan. Ana tidak bisa melakukan itu. Ana, kamu pasti bisa. Kamu percaya pada Tuhan Yesus, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan memampukan kamu untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan Allah. Apakah Ana percaya pada Tuhan Yesus? Ana percaya pada Tuhan Yesus. Jadi, kita semua wajib menyenangkan Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Berkata apa? Ayo kita baca semua ya. 1, 2, 3. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Ini Jadi suka melukis dia ya, tetapi dia membuat keadaan rumahnya jadi berantakan. Kertasnya di mana-mana, pensil warnanya, cat airnya di mana-mana, membuat rumahnya jadi tidak rapi dan berantakan. Nah, tetapi Mama memberikan nasihat kepada anak bahwa semuanya itu dia bisa membuat lukisan yang bagus karena dia memakai alat-alat. Tapi ada yang tidak membutuhkan alat ketika menciptakan akan dunia ini.
Siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Iya, Allah tidak membutuhkan alat, Allah tidak membutuhkan bahan-bahan, tapi Dia menciptakan dunia ini dengan sangat indah dan sempurna Dia berikan kepada kita. Wah, ya. Dan untuk itu kita mau nih memiliki kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, kalau tahun lalu nih mungkin kita pernah mengalami kegagalan, kita pernah melakukan kesalahan, ya, tidak bertanggung jawab, ya, asal pakai aja barang-barang tapi tidak dirapikan lagi, atau kita memakai anggota tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, hari ini kita mau berkomitmen, kita mau berjanji kepada diri kita sendiri. Aku mau mengalami kehidupan yang baru. Ya, aku mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita diberi makan oleh papa atau mama, kita bersyukur. Kita menikmati makanan itu dengan baik dan menghabiskannya, tidak membuang-buang makanan. Kalau kita membuang makanan berarti kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita tidak menghargai apa yang Tuhan memberikan kepada kita. Ya, itu contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Pertama, kita mau belajar bertanggung jawab. Setelah kita memakai barang, kita kembalikan barangnya dan kita rapikan lagi. Yang kedua, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, dengan cara apa ya? Kita menjaga apa yang kita punya. Kita tidak membuang-buang makanannya, karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, tadi dikatakan memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar kita menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Tetapi memuji Tuhan pun dapat kita perlihatkan kepada orang di dalam sikap hidup kita. Sikap hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan. Tadi di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 dikatakan apa? Pada saat kamu makan, pada saat kamu minum, ataupun pada saat kamu melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk apa? Kemuliaan bagi siapa? Tuhan. Bagi Tuhan. Ya. Jadi di tahun yang baru ini ya, kita sudah melewatinya selama berapa hari? Ayo. Sudah berapa hari? 13 hari. 13 hari. Nah, itu masih panjang perjalanan di dalam tahun ini. Nah, kalau misalkan kita sudah ada kesalahan nih, ayo kita bersama-sama pada hari ini berjanji, aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau memakai hidupku untuk menyenangkan akan nama Tuhan. Ya, salah satunya bertanggung jawab, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau memakai seluruh anggota tubuh kita ini untuk apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, kita mau memiliki kehidupan yang baru di tahun yang baru ini. Salah satunya adalah menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar akan firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau menyenangkan akan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Sekaligus kita juga akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Buka tangan, tutup mata. Nanti Miss Lisa juga mau mengajak kita semua untuk berdoa Bapa kami. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan kembali akan kehidupan kami, bagaimana kami harus memakai hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami, Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk kami dapat melakukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan di tahun yang baru ini, kami mau memiliki janji, komitmen di dalam diri kami masing-masing untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang mau taat kepada firman Tuhan, anak-anak yang mentaati akan orang tua. Dan kami mau memakai hidup kami untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar, anak-anak-Mu juga akan kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati akan setiap kami ya Bapa, sehingga kami juga dapat belajar pada hari ini dengan baik. Guru-guru kami juga dapat mengajar kami dengan baik. Dan kiranya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya, itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa terus menolong kami. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.